Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Mohon maaf atas keterlambatan pembagian video materi online kelas Hukum Perdagangan Internasional kita yang harusnya saya bagikan tepat pada hari Rabu pukul 10.30 pada saat mata kuliah berlangsung, akan tetapi menjadi mundur pada hari Kamis atau bahkan Jumat gitu ya. Kapan kalian mengakses video inilah kayak gitu. Nah, keterlambatan ini sebenarnya bukan karena keinginan saya juga, karena memang saya ada padat sekali mata kuliah dan memang proses pengeditannya juga yang cukup agak memakan waktu atau menyita waktu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi hukum perdagangan internasional. Saya sebenarnya akan membahas mengenai dua hal nih hari ini. Akan membahas mengenai awal mula hukum perdagangan internasional baik secara global maupun secara nasional di Indonesia gitu ya. Bagaimana Indonesia mulai mengenal hukum perdagangan internasional dan bagaimana pengaruh dari hukum perdagangan internasional itu setelah diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian sebenarnya pada subtema yang kedua saya akan membahas mengenai dasar pemahaman hukum perdagangan internasional yang terdiri atas tinjauan teori yang digunakan di dalam mata kuliah hukum perdagangan internasional, tujuan, prinsip, asas, fungsi, dan lain-lain. Akan tetapi dikarenakan waktu videonya yang cukup lama gitu ya, durasi videonya akan memakan waktu yang sangat lama. Saya takutnya teman-teman menjadi bosan sehingga materi tidak tersampaikan secara efektif, sehingga saya memutuskan hari ini saya akan menyampaikan mengenai awal mula perkembangan hukum perdagangan internasional baik secara global maupun secara nasional di Indonesia. Untuk materi mengenai dasar pemahaman hukum perdagangan internasional itu akan saya undur menjadi materi kita minggu depan bersamaan dengan materi-materi yang akan mendatang. Untuk membahas perkembangan mengenai hukum perdagangan internasional secara global, saya membagi pembahasan kita pada hari ini sehingga kita akan lebih mudah mengertinya gitu ya. Bagaimana sih awal mula masyarakat internasional atau negara-negara mengenal perdagangan internasional gitu ya. Dulunya kan tidak dikenal tuh hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional pastinya dulunya itu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek yang mana praktek-praktek ini diakui gitu oleh negara-negara. Praktek-praktek ini dipahami oleh negara-negara. Nah, pada saat itu kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi hukum yang berlaku bagi negara-negara itu dalam melakukan praktek perdagangan internasional. Belum ada tuh yang kayak saat ini negara-negara membuat perjanjian bilateral, multilateral, regional berdasarkan dengan GATT ataupun tergabung dalam suatu lembaga internasional yang memang fokusnya itu membidangi mengenai perdagangan internasional. Nah, pada saat itu memang yang menjadi landasan dari praktek perdagangan internasional mereka itu adalah kebiasaan gitu ya. Sehingga seiring berkembangnya waktu, bagaimana caranya kebiasaan ini bisa kita kenal dengan praktek perdagangan internasional yang sudah modern hingga saat ini. Jadi bisa dilihat di slide tuh, saya membagi pembahasan mengenai perkembangan hukum perdagangan internasional secara global ini menjadi 3. Yang pertama itu praktek perdagangan internasional pada masa awal perkembangannya. Nah, yang kedua kemudian tuh zaman keemasan perdagangan bebas, dan yang ketiga masa lahirnya aturan-aturan mengenai hukum perdagangan internasional seperti GATT dan WTO gitu ya. Nah, jadinya munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Memang kita akan membahas dari masa kerajaan-kerajaan gitu, mungkin ini akan terdengar membosankan, tapi semoga ilmunya akan bermanfaat. Perdagangan internasional atau yang disebut pada saat itu yang dikenal dengan perdagangan antar bangsa itu pada dasarnya pertama kali berkembang di Eropa sebelum merembet ke Asia dan Afrika. Akan tetapi bukan berarti negara-negara di Asia itu tertinggal gitu ya akan praktek dari perdagangan internasional ini, karena mungkin sebelum bangsa di Eropa mengenal praktek perdagangan internasional, sebenarnya bangsa Cina pada saat itu sudah terlebih dahulu melakukan praktek perdagangan internasional yang dalam hal ini itu merupakan perdagangan sutra atau yang pada saat itu dikenal dengan Silk Road. Inilah mengapa dari zaman dahulu kita mengenal bangsa Cina itu sebagai bangsa yang makmur dan jaya gitu ya akan ekonominya. Kurang lebih pada saat itu kejayaan Cina atas perekonomiannya itu sebanding lah ya dengan kejayaan-kejayaan negara-negara Eropa seperti Spanyol dengan Spanish Conquistador-nya, kemudian Inggris dengan the British Empire-nya, dan Belanda dengan VOC. Nah, VOC kita udah kenal banget lah ya, karena dari SD kita sudah dicekoki dengan apa itu VOC dan penjajahan Belanda. Nah, terjadinya perdagangan antara negara-negara di dunia ini awalnya didasarkan dengan prinsip pembagian kerja secara internasional sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang
yang dimiliki oleh negara-negara. Artinya, setiap negara pada saat itu menghususkan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan yang dimiliki oleh negaranya. Misalnya aja nih dalam pembagian kerja tersebut, Portugal ya misalnya, pada saat itu mereka menghususkan dirinya kepada produksi anggur karena memang negara Portugal pada saat itu cocok banget tuh tanahnya atau lahannya untuk memproduksi tanaman anggur. Sedangkan Inggris pada saat itu menghususkan dirinya pada produksi bahan pakaian wol karena di Inggris biaya produksinya itu cukup terjangkau atau bisa dibilang juga relatif murah dibandingkan dengan negara yang lainnya. Kedua negara ini kemudian mempertukarkan keunggulan masing-masing negaranya itu melalui perdagangan internasional dengan harapan itu dapat menguntungkan masing-masing pihak dan dapat mengakomodir kekurangan dari masing-masing negara, gitulah ceritanya. Pengusaha Inggris yang notabene-nya itu dikenal dengan produk keunggulannya pada saat itu wool gitu ya. Mereka itu pengen memperluas usahanya. Jadi bukan hanya kita ini berkembang di dalam usaha produksi kain wol aja. Bagaimana kalau misalkan kita mengembangkan atau melebarkan sayap kita juga dalam usaha produksi anggur untuk menyaingi Portugis? Inggris pada saat itu bilang seperti itu. Karena memang pada saat itu Inggris menyadari bahwa dia itu lebih kuat dibandingkan dengan Portugis baik secara militer, secara permodalan maupun secara penguasaan pasar. Terus kenapa kita harus bergantung kepada Portugal gitu ya? Kenapa kita tidak memproduksi saja sendiri? Nah, pemikiran seperti Inggris inilah yang kemudian menjadi benih dari munculnya pemikiran imperialisme dan kolonialisme dalam sistem kapitalisme yang pada akhirnya secara tidak langsung memberikan pengaruh buruk juga kepada negara-negara di Asia dan di Afrika. Nah, munculnya benih imperialisme dan kolonialisme inilah yang juga dibawa-bawa nih oleh negara Eropa untuk mempengaruhi negara-negara di Asia, salah satunya itu negara Indonesia. Sebenarnya benih-benih pemikiran imperialisme dan kolonialisme yang diawali oleh pemikiran Inggris inilah yang kemudian melatar belakangi penjajahan yang dilakukan oleh Portugis dan Belanda di Indonesia gitu. Penjajahan yang dilakukan oleh Portugis dan Belanda sebagaimana kita ketahui jadi semakin merentet tuh ya, yang mana pada awalnya sebenarnya motivasi dari kedua negara ini untuk datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari rempah-rempah, yang mana rempah-rempah ini akan menjadi komoditas perdagangan mereka di negara mereka untuk mereka bawa kembali ke negara mereka gitu. Nah, ini adalah motivasi awal kedatangan kedua negara ini ke Indonesia. Akan tetapi motivasi awal ini kemudian mulai bergeser oleh kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu kepentingan penguasaan politik melalui kekuatan militer untuk menguasai ekonomi yang lebih signifikan lagi. Nah, negara-negara ini saat itu berusaha nih untuk menguasai negara-negara di Asia dengan menerapkan paham merkantilisme. Paham merkantilisme pada dasarnya itu merupakan suatu pemikiran bahwa peningkatan kesejahteraan negara itu tidak dapat dipisahkan dari konflik kepentingan antar negara yang bersangkutan. Nah, kaum merkantilis ini sih pengennya negara-negara itu akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional yang dilakukan itu gitu ya. Itulah mengapa pendekatan yang digunakan dalam melakukan praktik perdagangan tidak lagi berbasis ekonomi, melainkan sudah berbasis politik karena memang mereka itu udah profit oriented banget pada saat itu gitu ya. Penerapan paham merkantilisme ini pada saat itu menjadikan kehidupan ekonomi dan politik di Eropa menjadi semakin meluas dan tidak lagi terkonsentrasi kepada kegiatan perdagangan. Bukan saja terhadap perdagangan lokal ataupun perdagangan yang memang dia itu menumpu pada satu titik saja seperti penerapan perdagangan berbasis sistem rural agraris dan feodalisme pada zaman pertengahan dulu gitu ya. Jadi mereka itu sudah mulai melebarkan sayapnya akan tetapi dengan cara menindas, terutama menindas negara-negara yang lebih lemah daripada mereka gitu dengan cara menerapkan paham merkantilisme ini tadi. Pada saat itu pola pikir yang berkembang pada abad 16 sampai dengan abad ke-17 itu kegiatan ekonomi pada saat itu harus dipusatkan pada upaya memperoleh sumber daya atau kekayaan atau wealth sebanyak mungkin, sumber daya atau kekayaan sebanyak mungkin untuk mendukung kekuatan politik ataupun militer yang mereka miliki. Nah, dengan adanya kekuatan militer yang tangguh, pemerintah pusat itu berpendapat bahwa mereka akan lebih mudah gitu ya melakukan ekspansi teritorial ke negara-negara lainnya, sehingga
mirip-mirip ini ya, mirip-mirip skema Ponzi jadinya ya. Dia menggunakan negara yang satu untuk memperkuat dirinya, yang mana kemudian ketika dia itu sudah kuat terhadap kaki-kakinya ini tadi untuk melakukan gerilya kepada negara yang lain, maka dia akan bergerilya kepada negara-negara lain yang mana itu lebih bonafit daripada negara yang pertama tadi. Nah, bersamaan dengan dia bergerilya dengan negara-negara yang lain itu kepada negara-negara yang lain itu, dia masih tetap menerapkan kolonialisme pada negara yang lebih lemah itu tadi. Nah, setelah dia berhasil bergerilya pada negara-negara yang kedua, nanti dia akan bergerilya lagi kepada negara-negara yang lain dengan memanfaatkan negara-negara yang kedua itu tadi. Nah, sistemnya kurang lebih seperti itulah ya pada saat abad ke-16 dan abad ke-17 ini. Loh Bu, terus kemudian ini nggak adil dong buat negara-negara yang menjadi jajahan mereka gitu, atau menjadi korban mereka, yakni negara-negara ketiga seperti negara-negara di Asia dan negara-negara di Afrika gitu ya. Ya memang negara-negara di luar Eropa, baik di benua Amerika, Asia maupun Afrika, itu memang mengalami perlakuan yang tidak adil dari penerapan paham merkantilisme oleh Eropa ini tadi gitu ya, sebagai wilayah kolonial negara Eropa, baik dari segi ekonomi, politik maupun sosial budaya. Itu kita terpengaruh buruk banget dari penerapan paham merkantilisme ini tadi. Nah, kemudian inilah yang menjadi awal mula dari munculnya praktek perdagangan internasional yang sampai selanjutnya berkembang ke zaman keemasan perdagangan bebas. Jadi waktu itu kan pada awal mula perkembangannya nih, praktek perdagangan internasional itu sangat kental dengan penerapan imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, dan merkantilisme. Nah, pada saat zaman yang kedua ini, pada saat zaman keemasannya perdagangan bebas, dari perspektif sejarah dan ekonomi, paham merkantilisme atau paham-paham yang tadi berkembang di awal mula praktek perdagangan internasional itu mulai muncul, itu sudah mulai tergerus dengan diberlakukannya periode liberalisasi. Masa keemasan dari periode liberalisasi ini dimulai sejak Perang Napoleon pada tahun 1815 sampai dengan meletusnya Perang Dunia Pertama tahun 1914. Nah, periode ini merupakan satu abad yang sangat gemilang nih dalam perdagangan internasional, karena memang perdagangan dunia berjalan dengan sangat baik, dengan sangat bebas, tanpa hambatan atau pembatasan apapun. Akan tetapi, kebebasan perdagangan ini tidak dapat dinikmati oleh bangsa-bangsa yang lainnya di luar Eropa, terutama apalagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika gitu ya. Hal ini disebabkan karena negara-negara di Asia dan negara-negara di Afrika itu merupakan wilayah kolonial mereka atau wilayah jajahan dari negara-negara Eropa, sehingga dalam bidang perdagangan bangsa negara-negara di Asia, negara-negara di Afrika itu tidak mendapatkan kesempatan atau kebebasan yang sama seperti yang dirasakan oleh negara-negara di Eropa. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring praktik perdagangan internasional itu terus berkembang, paham merkantilisme yang diterapkan oleh negara-negara Eropa itu kemudian dibantah nih oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang mana pada saat itu Adam Smith tidak setuju dengan pendapat kaum merkantilisme yang mengatakan bahwa melakukan hambatan perdagangan itu adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Menurut Adam Smith, kesejahteraan masyarakat suatu negara itu justru akan meningkat kalau misalkan perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah itu dilakukan dengan seminimal mungkin. Nah, dengan sistem perdagangan bebas ini tadi, sumber daya yang akan digunakan itu dapat dimanfaatkan secara efisien lah kayak gitu ya, sehingga kesejahteraan yang dicapai itu akan lebih optimal daripada harus menerapkan hambatan sebagaimana ketika paham merkantilisme itu diterapkan. Nah, ini penerapan dari teori Adam Smith yang dikutip dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations ini kemudian mewarnai lah kayak gitu ya periode perdagangan bebas pada zaman gemilangnya perdagangan bebas di tahun 1815 sampai dengan 1914 itu tadi. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini disebut dengan teori keunggulan absolut yang mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara itu memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangnya. Nah, jadinya tuh menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi itu tentu akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan
terhadap komoditi tersebut gitu ya. Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas di antara negara-negara mitra dagang tersebut itu akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya. Pandangan yang kemudian dikembangkan oleh Adam Smith ini itu akhirnya membuka jalan dan pemikiran yang memungkinkan bahwa spesialisasi dalam perdagangan itu dapat timbul apabila suatu negara melakukan pemusatan pada bidang keunggulan absolut yang dimilikinya. Selanjutnya pada periode ini, hal lain yang dapat dipetik itu adalah kegiatan perdagangan antar bangsa itu dapat berkembang secara baik atau saling menguntungkan karena perbedaan struktur biaya secara alamiah itu akan menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak. Selanjutnya kita beranjak pada masa lahirnya aturan dan lembaga-lembaga yang memang berfokus pada perdagangan internasional ya. Sama seperti paham merkantilisme, paham liberalisme yang menjadi corak yang mewarnai zaman keemasan perdagangan bebas di abad ke-19 itu tadi, itu sebenarnya mengalami pergeseran juga nih pada masa-masa ini, khususnya dari tahun 1914 sampai dengan 1945. Pasar perdagangan dan perdagangan bebas pada saat itu mulai menghadapi berbagai macam distorsi akibat diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpang dari paham liberal. Nah, kebijaksanaan distorsif ini tadi semakin mengarahkan perekonomian yang pada saat itu dari liberal itu kepada kegiatan yang mengesampingkan mekanisme pasar. Periode disintegrasi dari sistem perdagangan bebas ini sebenarnya kan dimulai tahun 1914 sampai dengan 1945 tuh. Nah, jadi kurang lebih tuh dimulai pada saat Perang Dunia Kedua sebelum tahun 1945 karena tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku pada periode zaman keemasan perdagangan internasional pada saat corak liberalisme itu tadi. Nah, semenjak tergerusnya pemahaman liberal tersebut nih, semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau itu akhirnya mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis yang mereka hadapi ini gitu ya. Mereka hadapi di negara mereka masing-masing. Pada perkembangannya, General Agreement on Tariffs and Trade atau yang kita kenal dengan sebutan GATT atau GATT itu berhasil dibentuk pada saat itu pasca Perang Dunia Kedua untuk menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, saat itu pada saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, latar belakang pembentukan GATT ini juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT pada saat itu berhasil ya, banyak peminatnya gitu, berhasil disepakati oleh 23 negara pada tanggal 30 Oktober 1947 hingga tahun 1994 GATT memiliki jumlah anggota sebanyak 128 negara. Sebagaimana kita ketahui ya, pasca Perang Dunia Kedua, perekonomian dunia pada saat itu hancur. Untuk menata kembali perekonomian dunia, maka negara-negara ini setelah kehancuran mereka gitu ya, mereka sepakat nih untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia untuk merehab kembali lah kayak gitu ya perekonomian dunia yang telah hancur dikarenakan oleh Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu memang organisasi perdagangan dunia itu dikenal dengan GATT itu tadi ya, yang dibentuk pada tahun 1947 yang khususnya disepakati pada bulan Oktober 1947. Nah, akan tetapi nih pada tahun 1994 GATT ini mengalami perubahan besar-besaran melalui pembahasan dalam perjanjian Uruguay Round. Nah, pada tahun 1994 peran dan fungsi GATT itu digantikan oleh World Trade Organization yang terbentuk pada tanggal 1 Januari 1995. Dalam konsep perdagangan internasional, salah satu sumber hukum yang sangat penting itu kan memang ketentuan-ketentuan dalam GATT gitu ya, yang dalam perjalanannya melahirkan World Trade Organization atau WTO. Lahirnya WTO pada tahun 1994 itu menjadikan GATT sebagai salah satu lampiran WTO. Sehingga secara otomatis negara-negara anggota WTO juga terikat dengan ketentuan-ketentuan WTO sehingga disebut dengan negara anggota GATT atau WTO. Nah, jadinya WTO yang sekarang kita kenal ini dulunya itu adalah GATT gitu. Dan sekarang semenjak tahun 1994 GATT itu beralih fungsi menjadi WTO, lembaganya itu adalah WTO yang mana GATT itu dijadikan lampiran perjanjian dari
WTO gitu. Nah, jadi begitu ya kurang lebih awal mula perkembangan hukum perdagangan internasional dari GATT dan WTO secara global gitu ya. Sebelum kita kenal GATT dan WTO pada tahun 1947 sampai dengan 1994 itu tadi, sebelumnya itu perdagangan internasional itu pernah mengalami masa-masa sedemikian. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana awal mula Indonesia mengenal perdagangan internasional? Jadi sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan alur cerita yang tadi ya. Awal mula perdagangan internasional mulai dikenal di Indonesia itu sebenarnya pada abad 17. Karena memang kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional itu udah muncul nih, udah disadari oleh para pelaku dagang di tanah air, terutama pada saat itu dari suku Bugis. Akan tetapi walaupun perdagangan internasional itu mulai dikenal pada abad ke-17, perdagangan yang kita kenal pada abad ke-17 itu tidak luput dari kontribusi kerajaan Sriwijaya yang memang sudah mempersiapkan fasilitas berupa jalur perdagangan, yang mana jalur perdagangan ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7. Akan tetapi baru bisa difungsikan secara efektif itu pada abad ke-17. Saat itu, pada saat Indonesia mulai mengenal praktek perdagangan internasional, saat itu Indonesia kan memang dia terdiri dari negara yang luas sekali ya wilayah lautnya. Jadi Indonesia saat itu memanfaatkan pesisir pantai yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan pesisir pantai ini dijadikan oleh warga Indonesia sebagai bandar perdagangan gitu, bandar perdagangan internasional. Nah, proses perdagangan inilah yang kemudian menjadikan proses infiltrasi budaya luar dari negara-negara Eropa tadi itu ke masyarakat lokal kita. Kalau kita hubungkan nih dengan sejarah perdagangan internasional secara global yang tadi kita udah bahas, nah ini di slide yang ini kurang lebih, maka kita bisa lihat nih keterkaitan antara terbentuknya proses infiltrasi dari budaya luar ke masyarakat lokal Indonesia ini sebenarnya melalui penerapan paham merkantilisme yang dibawa oleh Portugis dan Belanda ke Indonesia gitu pada saat mereka mencari rempah-rempah itu tadi. Nah, Indonesia memang kita ketahui kan mengenal dunia barat itu melalui perdagangan internasional. Hal ini dimulai dari kedatangannya Portugis dan Belanda saat mereka memiliki motivasi untuk melakukan perdagangan rempah-rempah gitu ya. Walaupun memang selanjutnya motivasi tersebut tergerus, bagaimana penjelasan saya sebelumnya tadi, motivasi tersebut tergerus dari yang awalnya tadi mau jual rempah-rempah itu berujung pada pergeseran motivasi menjadi perebutan politik hegemoni kekuatan asing, yang mana perebutan politik hegemoni ini bertujuan untuk menjalankan monopoli dagang di Indonesia dan untuk semakin menguatkan kaki-kaki mereka dalam menerapkan paham merkantilisme gitu. Nah, tentunya pada saat mereka menerapkan paham ini gitu ya, pada saat mereka melakukan monopoli dagang di Indonesia ini, tentu mereka itu melibatkan atau mengintervensi kerajaan-kerajaan di wilayah pesisir. Hal inilah yang terus terjadi dan berkembang sampai dengan Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945. Nah, setelah berhasil nih Indonesia berdiri di kaki sendiri, Indonesia kemudian pada saat itu mulai aktif dan turut serta nih dalam melibatkan diri dalam perdagangan internasional dan secara resmi bergabung di WTO pada tahun 1995 yang kemudian ditandai dengan ratifikasi GATT melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Bukan happy ending nih ya, belum happy ending nih sampai segitu. Akhirnya Indonesia udah merdeka terus kemudian meratifikasi GATT gitu ya. Nggak cuma sampai situ aja. Setelah diratifikasi GATT, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana nih kemudian dampak yang diberikan oleh GATT ini tadi, ratifikasi GATT ini tadi, penerapan dari hukum perdagangan internasional yang diakui oleh negara-negara ini tadi kepada perekonomian Indonesia semenjak Indonesia melakukan transformasi dari hukum internasional menjadi hukum nasional, yang kemudian hukum nasional ini dieksekusi secara domestik gitu ya. GATT ini dieksekusi menjadi undang-undang gitu. Nah, gimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Apakah kemudian perekonomian Indonesia itu menjadi berkembang pesat? Apakah kemudian itu membawa manfaat yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia? Karena memang pada hakikatnya konsepnya itu adalah perdagangan bebas. Jadi tentu kebijakan penerapan perdagangan bebas di Indonesia itu pasti akan menimbulkan dilema tersendiri ya bagi Indonesia. Terlebih lagi kan sebagaimana kita ketahui Indonesia ini adalah negara berkembang yang memiliki keterbatasan. Pada satu sisi produk nasional kita itu masih belum siap, akan tetapi pasar internasional udah mulai ngejebuk-jebukin nih, udah mulai menuntut kondisi tersebut gitu ya. Kondisi ini
semakin diperparah dengan kurangnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air dari warga negara kita yang lebih mengedepankan atau yang lebih, wah, produk impor itu lebih bagus daripada produk lokal dan sebagainya gitu. Produk lokal pada saat itu memang belum sewah produk lokal yang sekarang kita kenal ya. Jadi memang produk impor itu menguasai pasar banget gitu pada saat itu. Nah, rendahnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara ini sebenarnya berdampak banget pada kesadaran menggunakan produk nasional, yang mana hal ini berdampak pada perekonomian dari Indonesia itu sendiri. Dikarenakan pada dasarnya gitu ya, pada saat penerapan era perdagangan bebas itu terjadi persaingan ketat antara produk lokal dengan produk impor. Dikarenakan rasa cinta tanah air yang kurang dan segala macam, produk asing pada saat itu perlahan-lahan menjadi raja yang menguasai pasar lokal di Indonesia, dan negara kita pada saat itu belum siap menghadapinya. Akhirnya banyaklah pengusaha-pengusaha lokal kita yang gulung tikar karena memang tidak mampu menghadapi tuntutan dari era perdagangan bebas ini tadi. Selain kurangnya rasa cinta tanah air dalam pelaksanaan perdagangan internasional, negara berkembang kayak Indonesia ini pasti mengalami banyak hambatan ya. Salah satu hambatan yang muncul pada saat itu adalah kurangnya komitmen dari pemerintah untuk menyokong usaha lokal. Padahal usaha lokal kita pada saat itu memiliki kemampuan dan kapasitas manajerial yang kurang, sehingga tidak mampu bersaing atau tidak mampu bersanding dengan produk-produk usaha-usaha asing gitu, dengan produk-produk asing yang masuk ke negara kita. Belum lagi kita punya hambatan dari bidang sumber daya manusia kita yang masih rendah, kemudian kebijakan makroekonomi juga yang masih belum mumpuni pada saat itu. Akan tetapi kita sudah harus ditabrak oleh aturan-aturan yang diberlakukan di dalam GATT. Nah, dengan demikian kalau kita runtut nih satu persatu, maka kita akan dapatkan beberapa benang merah mengenai dampak positif. Jadi akan kita runtut aja menjadi dua hal gitu ya, dampak positif dan dampak negatif dari penerapan GATT di Indonesia. Karena perdagangan internasional itu kurang lebih terdiri atas ekspor dan impor, jadi benang merahnya itu kita perluas lagi nih menjadi dampak positif ekspor, dampak positif impor, dampak negatif ekspor, dan dampak negatif impor gitu. Dampak positif ekspor itu kurang lebih memang dengan adanya GATT, dengan penerapannya GATT ini tadi, itu dapat memperluas lapangan kerja ya. Kemudian transfer of knowledge, transfer of teknologi, memperluas pasar juga, memperluas pasar kita di luar negeri dan sebagainya, karena memang banyak komoditas-komoditas kita yang menjadi keunggulan juga di luar negeri sebenarnya, yang diinginkan juga oleh asing gitu ya. Akan tetapi di balik dampak positif ini juga ada dampak negatifnya nih si ekspor ini. Kenapa? Karena sebenarnya ekspor itu menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara kita gitu. Kenapa bisa langka? Karena memang kita juga melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam kita untuk memenuhi kebutuhan luar gitu ya. Untuk memenuhi kredibilitas kita dalam bersanding di era perdagangan bebas ini gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan dampak positifnya impor? Dampak positifnya impor tentu akan meningkatkan kesejahteraan konsumen ya, karena masyarakat Indonesia kan dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri itu. Jadinya produk-produknya itu jadi bervariasi lah kayak gitu ya, nggak cuman produk yang itu-itu aja. Dan juga tentu ini akan meningkatkan kreativitas dari pengusaha lokal kita. Jadi ini bisa jadi ide tersendiri nih buat pengusaha lokal kita yang tadinya ide produknya itu barangnya gitu-gitu aja, tapi ketika melihat impor, wah ternyata produk seperti ini tuh diminati nih oleh masyarakat kita. Bagaimana kalau kita membuat produk seperti ini juga yang serupa dengan fungsi yang sama, bahkan mungkin lebih bagus, akan tetapi itu lokal punya gitu. Nah, ini merupakan salah satu dampak positif dari impor gitu ya. Jadi ada peningkatan dari industri dalam negeri dalam bidang kreativitas tentunya. Nah, kemudian lagi-lagi sama seperti ekspor tadi, dengan adanya impor itu sangat memungkinkan bagi masyarakat kita untuk menerima alih teknologi atau transfer of teknologi and transfer of knowledge. Karena sebagaimana kita ketahui impor dan ekspor itu kan dilakukan terhadap negara-negara yang ada di dunia ya. Salah satunya itu negara maju gitu, negara maju yang notabene-nya itu memiliki teknologi dan kemampuan lebih mumpuni dibandingkan kita. Nah, kemampuan dan teknologi ini dapat kita manfaatkan, dapat kita pelajari untuk dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh pengusaha lokal di negara kita gitu. Nah, jadi sebenarnya ada positifnya juga. Akan tetapi
lagi-lagi ada negatifnya juga di balik positifnya itu. Nah, dampak negatif dari impor itu adalah yang pertama, impor itu menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, sama seperti kita membunuh industri dalam negeri kita. Padahal industri dalam negeri kita sumber daya manusianya masih rendah, kemampuan manajerialnya masih rendah, belum lagi diterpa dengan peraturan domestik kita yang juga masih belum mumpuni gitu ya. Jadi kurang lebih dengan dibukanya impor itu akan menciptakan persaingan yang sangat ketat bagi industri dalam negeri kita, yang lagi-lagi karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena adanya impor itu ada barang-barang atau komoditas-komoditas yang tidak tahan, akhirnya gulung tikar, yang tidak bisa survive, itu akhirnya menciptakan pengangguran lagi, banyak lagi lah karyawan atau pegawai yang di PHK, atau bahkan pemilik dari usaha tersebut itu ya harus nganggur karena memang kehilangan usaha mereka, karena harus bersaing dengan usaha yang lebih kompeten dari negara lain gitu, dari asing gitu ya. Nah teman-teman, sekiranya cukup sekian pembahasan dari materi hukum perdagangan internasional kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar pemahaman itu pada minggu depan. Nah seperti biasa, hari ini pada pertemuan hari ini saya akan menugaskan teman-teman untuk memberikan pertanyaan, karena memang sifat dari perkuliahan kita ini bukan online yang secara langsung ya, yang secara interaktif gitu. Akan tetapi saya berusaha untuk membuat perkuliahan ini tetap interaktif dengan cara memberikan teman-teman wadah untuk memberikan pertanyaan kepada saya berkaitan dengan materi dari video yang saya sampaikan ini. Nah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya tugas aja ya, teman-teman nanya kemudian saya abaikan. Kemungkinan pada saat hari libur besok, antara Sabtu atau Minggu, itu saya akan membuat video lagi mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa secara tuntas terjawab dan teman-teman bisa tetap memperoleh informasi dan ilmu secara komprehensif dari mata kuliah hukum perdagangan internasional ini, walaupun dilakukan secara online melalui YouTube seperti ini. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.